Kucing Pelangi. Halo teman-teman, ketemu lagi di saya di Kucing Pelangi. Oh ya, untuk sebelumnya minta maaf ya teman-teman kalau misalnya ada sedikit suara berisik karena di sebelah itu lagi ada renovasi rumah ya. Oh ya, untuk video kali ini saya akan menyampaikan kabar duka bahwa anaknya Fluffy itu mati satu ya teman-teman. Padahal di hari ini tuh rencana baru akan saya buat update gimana anaknya si Fluffy dan Alexa ini waktu berumur 7 hari ya. Tapi ternyata Tuhan sudah berkehendak lain bahwa si anaknya Fluffy yang satu itu, yang kebetulan juga Munchkin itu sudah tidak bertahan. Sebenarnya itu mulai dari tadi pagi sudah ada kelihatan tanda-tandanya ya teman-teman. Dia tuh sudah mulai kayak sesak napas. Tapi ya gimana ya, kita juga sudah tidak bisa berbuat banyak karena dia kan juga masih sangat kecil. Misal pun dibawa ke dokter juga juga seperti sebelumnya pengalaman yang dulu itu juga di klinik itu juga nggak bisa berbuat banyak karena memang masih sangat kecil gitu ya teman-teman. Nah, ini ada videonya waktu si anaknya Fluffy itu agak sesak napas gitu ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman waktu si anaknya Fluffy itu sesak napas. Waktu saya lihat itu langsung sudah berpikir nggak berharap banyak karena kalau Munchkin kan memang banyak yang seperti itu ya teman-teman, sangat sangat rawan sesak napas dan kemudian tidak bertahan gitu ya. Dari pengalaman sebelum-sebelumnya juga seperti itu. Jadi memang dalam breeding Munchkin itu sangat-sangat bisa dibilang susah ya, susah. Nek bilang gampang ya tidak gampang juga ya teman-teman. Ini anaknya Fluffy kebetulan belum saya kubur ya teman-teman, karena anaknya Fluffy ini benar-benar baru ketahuan kalau ternyata dia sudah tidak bertahan ya teman-teman. Tadi pagi itu mulai kelihatan sesak nafas itu sekitar jam 9 pagi dan sekarang saya cek lagi sekarang jam 3-an ya teman-teman. Jadi itu sudah tidak bernapas ya teman-teman. Tadi siang itu sering saya cek itu masih bernapas, masih masih nangis terus, tapi disusuin ke ibunya itu dia sudah nggak merespon ya. Dan saya juga udah nggak bisa berharap banyak, cuman ya bisa berdoa aja semoga baik-baik aja, tapi ya tetap dia tidak bisa bertahan ya teman-teman. Sekarang kita lihat kondisinya ya. Nah, ini anaknya Fluffy ya teman-teman. Waktu saya cek itu tak perhatiin itu yang lain masih bergerak napas, perutnya tuh kempis-kempis, tapi yang satu ini kok nggak bernapas, terus nggak kelihatan bergerak gitu ya. Pas tak geser gitu ternyata sudah mulai agak kaku ya teman-teman. Jadi sepertinya memang belum lama, soalnya tadi itu sekitar 1 jam yang lalu itu masih saya cek itu masih jalan-jalan, tapi ya kayak nangis gitu ya teman-teman. Ini dia kondisinya sekarang ya. Ini ya teman-teman, benar-benar sudah sudah kaku ya anaknya sih Fluffy ini. Ini yang Munchkin kelihatan dari tangannya ya teman-teman, kasihan banget ini dia.
Nah, memang begitulah sulitnya breeding Munchkin ya teman-teman. Jadi memang susah sekali ya. Banyak yang kejadian, para breeder-breeder lain juga banyak kejadian seperti ini ya. Jadi memang ya suka dukanya breeding Munchkin itu memang seperti ini. Nah, udah ini sebentar lagi akan lanjutkan saya kuburkan si anaknya Fluffy ini ya teman-teman. Nah, itu tadi proses gimana kita menguburkan anaknya si Fluffy yang mati ya teman-teman. Belum sempat kita kasih nama malah udah nggak bertahan dulu ya. Ya udah, sekarang mungkin lebih baik kita update anak-anaknya si Fluffy dan si Alexa ya teman-teman. Bisa kita lihat ke sini. Di sini kalau kita bandingkan secara kasat mata, itu jauh lebih gemuk-gemuk anaknya si Alexa ini ya teman-teman. Ini kelihatan gembul-gembul banget. Nah, ini sedangkan si anaknya Fluffy itu ini masih agak kurang gembul, tapi ini dan ini tuh lumayan. Ini bisa ngimbangi anaknya Fluffy. Nah, ini lagi ngempeng ini teman-teman. Ngempeng pakai jari. Nah, kan ini kelihatan. Ini anaknya si Alexa ini aktif banget ini. Nah, untuk sekarang ini anak-anaknya Alexa dan anak si Fluffy itu jumlahnya sama ya teman-teman. Alexa 4 dan si Fluffy juga 4. Semoga mereka ini sehat-sehat terus ya teman-teman. Bisa tumbuh besar sampai dewasa. Mohon doanya aja ya teman-teman. Nah, sekarang kita timbang aja mereka ya teman-teman. Kira-kira berat badan mereka itu berapa sih? Soalnya kan dari awal saya juga belum sempat menimbang mereka ya teman-teman. Kira-kira nanti selisih berat badannya antara si anaknya Fluffy ini dan si anaknya Alexa itu berapa ya? Kira-kira benar-benar gembul si anaknya Alexa atau enggak gitu ya? Soalnya kan bisa jadi si anaknya Alexa itu uh, bulunya aja yang lebat gitu ya teman-teman. Ya udah, langsung aja kita timbang mereka ya. Nah, sekarang kita timbang anak-anaknya si Fluffy dulu ya teman-teman. Ini anaknya si Fluffy paling kurus dulu. Ini kira-kira berapa ya? Ini udah umur seminggu soalnya. Jadi kita timbang dulu ya. Ini Munchkin NS ya teman-teman. 144. Ya, ini non standar. Nah, ini juga Munchkin NS juga. 174. Wah, ini tisunya berantakan, nggak apa-apa. Lanjut ke si Blacky yang ketiga. Ini sepertinya Munchkin ya teman-teman. Ini Munchkin juga, cuman nggak terlalu pendek. Sebentar, ini belum ditar. Ini 161 malah. Padahal kayaknya tadi gedean ini ya teman-teman. Nah, ini sekarang yang putih ini paling gendut sepertinya. Coba kita buktikan. Nah, beneran kan? 179. Wah, ini gembul banget ini. Ini nyusunya juga paling kenceng ini ya teman-teman. Ini kayak bapaknya ini. Warnanya putih solid. Semoga tumbuh besar sampai dewasa ya. Nah, untuk si anak-anaknya Fluffy itu udah. Sekarang lanjut kita ke anak-anaknya Alexa ya teman-teman. Yuk langsung aja kita coba. Nah, ini pertama ini nggak tahu Munchkin atau bukan ya. Kalau tangannya sih besar, cuma kakinya juga bengkok ke belakang kayak gini. Ini kayak ciri-ciri Munchkin RH, tapi nggak tahu ya. Nanti kita coba lihat aja. Wow, bener ternyata teman-teman. Ini lebih gendutan anaknya si Alexa, ini 196. Nah, lanjut ke yang non standar dulu. Ini non standar juga nih. Kakinya panjang. Kita coba timbang. 188. Wah, gendut juga ini.
Kita lanjut ke Manskin. Ini Manskin teman-teman. Ini pendek banget ini. Lihat kakinya bisa kelihatan ya. Nah, udah mulai melek teman-teman. Sedikit melek ini. Ya kan? Ini Manskin ini. Kita coba lihat. Bentar. Oh, udah benar. 167. Oh, wajar karena dia Manskin ya teman-teman. Kadang agak kalah susu juga kalau Manskin itu. Nah, lanjut yang terakhir. Ini Manskin juga. Kita lihat udah buka mata belum? Wow, udah nih. Udah lebar malah. Udah lebar ya teman-teman. Bisa dilihat ini. Ya kan? Udah buka mata, udah lebar ini. Umur seminggu udah buka mata. Nah, kita lihat 174. Masih paling berat nomor 3 nih ya teman-teman. Yang lain udah buka mata belum ya teman? Soalnya yang lain, oh ini udah juga ini. Ini udah ngintip-ngintip ini teman-teman. Udah ngintip-ngintip ini anaknya Alexa. Nah, yang satu lagi ini kita coba lihat. Wow, udah lebar juga ini. Hampir semua anaknya Alexa itu sudah mulai buka mata ya teman-teman. Ada yang udah mulai lebar-lebar, sedangkan anaknya si Fluffy tadi belum. Ini belum pada buka mata kalau dilihat ya. Tuh kan, masih merem. Ini masih merem. Ini juga masih merem. Ini si paling kecil ini juga masih merem juga. Ini masih merem juga ya teman-teman. Nah itu tadi berat badan. Nah itu tadi update gimana kondisi anak-anaknya Alexa dan Fluffy ya teman-teman. Yang sekarang jumlahnya totalnya tinggal 8. Sudah tidak 9 lagi ya teman-teman. Soalnya yang satu itu kan tadi sudah tiada gitu ya. Nah mungkin sekian dulu tentang gimana update anak-anaknya si Fluffy dan Alexa ya teman-teman. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam.